Tuan Nyonya salam. Hei bocah, berdiri di sini. Hari ini ulang tahunku ke-50. Nanti ketua sekte dan guru bela diri akan datang. Kamu nggak di rumah. Dari mana saja kamu? Cari masalah? Cari masalah apa? Hari ini ada pertandingan perguruan tinggi di Aula Silat. Mereka akan memilih generasi muda terkuat. 10 tahun lalu, kamu gagal menjadi pemenang perwakilan provinsi ini. Tentu aku harus memenangkan pertandingannya. Sebagai hadiah ulang tahun untukmu. Jangan pikir karena kamu menciptakan teknik bango meraih naga, kamu yang terkuat. Kamu harus tahu, masih ada langit di atas langit. Anak dan ayah sama saja. Hari ini area bela diri akan menjadi saksi kekuatanku. Kamu benar-benar gak tahu batas. Budi, jarang-jarang kekeluargaan. Biarkan saja dia pergi. Terima kasih perhatiannya. Kamu memanjakan dia. Cepat pergi, cepat pulang. Jangan ketinggalan pestaku. Ayah, jangan khawatir. Aku nggak akan lupa, nanti kubawakan hadiah besar. Oh! Oh! Ya! Oh! Ah! Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Tuan Muda Budi memang pemuda tangguh. Serahkan. Mulai hari ini, aku Budi Zal, pendekar nomor 1. Kamu mengandalkan ahli bela dirimu dan mengalahkan para pahlawan tanpa ampun. Kamu gak pantas jadi pertama di provinsi ini. Cahyolah, guru ternama di Provinsi Selatan. Kali ini, dia cuma menguji para pemuda. Tapi kamu sudah menyukainya. Itu benar. Harusnya orang pertama di provinsi memiliki moral. Kamu terlalu serakah. Walaupun kamu sampai menang, kami gak akan mengakuinya. Itu benar, tidak akan mengakuinya. Jangan diakui, jangan diakui, jangan diakui. Para pecundang berani melawanku. Kalau kalian menolakku, satu persatu, ku kalahkan kalian. Tuan Muda Budi, aku akui, teknik bango meraih nagamu gak terkalahkan. Tapi tekniknya terlalu kaku dan mudah dipatahkan. Kamu bermaksud untuk menantang dunia bela diri Provinsi Selatan? Kenapa kalau iya? Aku Budi Zal, gak takut tantangan. Huh? Kamu? Ayah, Ibu, aku sudah jadi juara pertama. Ayah, Ibu, aku sudah jadi juara pertama. Oh? Hah? Ayah! Ibu! Ibu! Ayah! Budi, kamu sudah pulang? Bertahanlah, ku bawa kamu ke tabib. Jangan. Sudah nggak bisa. Ayah? Siapa pelakunya?
Inilah dunia bela diri. Budi, ada apa ya? Lihat ini. Teknik pertamamu. Aku bangga padamu. Ayah, akan ku cari pelakunya. Akan ku balas dendammu, ibu dan keluarga Zal. Jangan menuruti dendam. Dendam hanya akan membuatmu hancur. Janji padaku. Hidup yang tenang, sembunyikan namamu. Pertahankan api dupa. Terakhir, ayah. Ayah! 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 Ayah, ibu, aku nggak kekeluargaan kalau bukan karena kesombonganku dan keinginanku jadi juara. Kamu gak akan tersiksa hari ini. Mulai sekarang, Budi Zal sudah hilang. Pria nggak guna itu lagi. Gimana bisa? Dia menikahi adikku. Aku nggak paham jalan pikir ayah. Begitulah orang gak berguna seperti anjing. Berdirilah, kamu tidak apa-apa? Dia tadi lucu sekali. Iya, tidak berguna. Memang begitu, dasar pemabuk. Ayo. Dasar gak berguna. Jian. Kakak, cepat minta maaf. Minta maaf? Minta maaf untuk apa? Dia jatuh sendiri, benar kan? Iya, kakak, benar. Itu benar. Iya, benar. Kakak, jangan pikir aku tidak tahu. Kamu merundung dia. Jian, kakakmu benar. Aku kebanyakan minum sampai jatuh sendiri. Bona, jangan membela dia. Kakak, aku benar-benar gak paham. Bona menikahi keluarga Chen. Dia termasuk keluarga kita. Kenapa kamu selalu mengganggunya 10 tahun ini? Ganggu? Jian, pria gak guna itu badannya lemah. Setiap hari cuma minum dan tidur. Dia bahkan gak sehebat pengamen jalanan. Kak, ini sudah jelas. Jian, kalau bukan karena kamu, dia gak akan menetap di sini 10 tahun. Dia bahkan gak peduli anaknya. Gak mengusir dia saja, sudah baik. Cih, orang gak berguna memanfaatkan keluarga Chen. Ada apa ini? Bodoh, keluarga Queen menantang kita. Hari ini, aku, Sandy Queen, akan menghancurkan aula silat Chen. Sandy Queen, kenapa kamu di sini? Menantangmu lah. Kamu dari keluarga silat Queen, kenapa selalu ganggu kami? Sekarang pun kamu datang untuk menantang? Keterlaluan. Mereka pernah bilang kalau keluarga Queen dan Nona Muda pernah mempunyai perjanjian pernikahan 10 tahun yang lalu. Bahkan Nona Muda mendadak menolak pertunangan dengan Sandy dan malah memilih pemabuk pemalas ini.
Keluarga Queen sangat malu. Akhirnya, dendam pun mulai muncul. Itulah masalahnya. Itu benar. Kalau dia menikahi keluarga Queen, kami gak akan terkalahkan dan tidak akan menanggung malu seperti ini. Diam! Kamu menantang kami? Oke. Kamu tahu peraturannya? Tahulah. Kalahkan semua orang di Aula Silat Chen. Kalau aku menang, Aula Silat Chen tutup selamanya. Sebelum dupa ini habis, kalian gak boleh berdiri di sini. Kenapa? Kalian semua yang di aula ini cuma pengecut ya? Kamu? Apa katamu? Apa katamu? Kita bertarung. Hati-hati. Katanto, dia, hati-hati. Kalahkan dia. Ayo, kamu kalahkan dia. Ayo, hajar dia. Iya, hajar dia. Ayo, hajar dia. Kalahkan dia. Pukul dia. Pukul. Dia akan kalah. Apa katamu? Kamu gak tahu Wendy selalu menang? Aku mempermalukan perguruan kita. Sandy memang mewariskan ilmu silat Queen. Kekalahanmu itu bukanlah aib. Kamu hebat. Istirahatlah. Sandy, jangan sombong dulu. Kuhadapi kamu. Kakak, hati-hati. Kakak, hati-hati. Ayo. Kakak. Ayo. Ajar dia. Kakak, hati-hati. Kalahkan dia. Kakak, ajar dia. Gaya silat perguruan Chen mementingkan keseimbangan. Pertahanan harus sekuat musuh. Mereka sama-sama kuat, tapi Zidane terlalu ceroboh, terpancing sama Sandy. Banyak kelemahannya yang terbuka. Seenggaknya, di gerakan ke-50 dia akan kalah. Kakak! Jurusmu itu menyedihkan. Beraninya sombong. Tutup saja perguruan ini secepatnya. Mau ditertawain orang lain? Gak tahu malu kamu ya? Lagi! Iya! Iya! Hati-hati! Iya! Siapa itu? Zidane Chen. Beraninya diam-diam menyerangku. Kalau nggak bisa mengalahkanku, akui aja. Jangan menjelekkan orang lain. Kalau nggak yakin, kita bertarung lagi. Waktu masih berjalan. Aku belum kalah. Kenapa? Kamu kalah? Lalu pergilah dari sini. Itu teknik rahasia kerajaan Zain. Lemparan 4 arah. Zidane, kalau kamu tutup aula ini dan merangkak pergi ke aula silat Queen, akan kulepaskan tanganmu. Bagaimana? Baby saja. Lepaskan kalau berani. Bertarung 300 ronde pun akan kubuktikan kekuatan pukulan keluarga Chen. Dasar keras kepala. Jian, aku gak sangka kamu bergerak secepat itu. Tuan Muda Sandy, tolong hormati aku. Bagus. Dulu aku menyukaimu karena kamu padaku sangat cuek. Jian, setelah kuhancurkan aula ini, kita diskusikan lagi. Gak ada yang perlu didiskusikan. Kalau kamu mau aula silat Chen, silahkan ambil saja. Jian, kamu bercanda kan? Kamu pikir kamu ahli silat, ah? Kamu sudah menikah, punya anak. 10 tahun sia-sia. Seberapa kuat kamu sekarang? Demi kontrak pernikahan kita dulu, panggil aku Tuan. Aku janji, gak akan melukai siapapun di aula silat Chen ini. Jian, jangan dengarkan dia. Ada aku di sini. Gak akan ada yang berani ganggu kamu. Kak,
Kamu masih terluka. Nggak apa. Kamu mau aku mundur? Kamu gak pantas. Kalau mau bertarung, aku Jian akan menemanimu. Hei, Jian, jangan terlalu sombong. Gimana kalau ku buat kamu berlutut padaku? Hah? Mama, tolong! Mama, tolong! Mama, tolong! Pindah! Yunan! Jangan! Mama, tolong! Jangan! Kamu! Sandi, ternyata kamu gak punya malu. Kamu berani melukai anak kecil? Gak takut menjelekkan dunia bela diri? Aku gak peduli. Apapun caranya. Yang ku tahu, pemenang dapat semuanya. Jangan! Jangan dendam. Janji padaku. Hidup yang tenang. Sembunyikan namamu. Pertahankan dupa terakhir keluarga kita. Mulai sekarang, Budizal sudah nggak ada. Sandi, jangan bawa masalah ke keluargaku. Kalau mau bertarung, lawanlah aku. Kalau mau aku lepaskan mereka, akan kulepaskan. Memohonlah. Mimpi saja. Aku mohon. Mereka masih kecil. Ku mohon, ampuni mereka. Ku mohon. Aku mohon. Ayahmu mengajarimu mengemis seperti ini ya? Berlutut! Baiklah. Aku berlutut padamu. Jangan, Jian! Jangan, Nona! Jangan berlutut! Jangan, Nona! Aku berlutut padamu. Bisakah kamu lepaskan mereka? Nggak sangka, putri yang dulunya kebanggaan keluarga Chen mau menahan malu demi anaknya. Aku mau lihat seberapa jauh kamu mau dipermalukan. Terserah kamu. Pindah, Yunan! Pindah, Yunan! Kamu keterlaluan! Pengkhianat! Bagus sekali. Kamu jago bicara. Akan kubuat kamu jadi budakku. Tentunya jadi mainanku. Mau kan? Sandi, kalau aku nggak bunuh kamu, aku bukan manusia. Itu bagus. Dengan dua anak baik dan lemah lembut ini, aku gak akan kesepian di neraka. Kamu! Kalau aku setuju, kamu mengampuni mereka. Mengampuni oleh Sila Chen. Tentu saja. Kata-kataku sekeras besi. Akan kulepaskan anak ini segera. Keluarga Queen gak akan menyerbu lagi. Gimana? Baiklah. Aku Jian Chen. Aku rela jadi budakmu. Bagus, bagus, bagus. Jian, nona muda. Nona muda. Nona muda. Nona muda. Jian. Kamu harus lepaskan anakku. Oke? Mama. Pindah, Yunan. Mama di sini. Di halaman belakang ada emas dan perak. Bawa anak-anak pergi. Kurangi minum-minum juga. Jaga mereka baik-baik. Enggak. Aku gak mau pergi. Kalau kamu menetap pun, bisa apa? Janji Sandi gak berharga. Dia cuma main-main dengan kita. Pindah Yunan, bawa setengah keluarga Chen. Kalau kamu bisa membesarkan mereka, keluarga Chen akan terselamatkan dan kamu pantas untuk adikku. Pergilah! Mengharukan sekali. Tapi aku sudah cukup tahu. Sayangnya,
Hari ini, semua yang di Aula Silat Chen harus mati. Ku bunuh kalian semua. Jian, cepatlah pergi. Ya. Jian, ya. Kakak, serang dia. Ya. Membatalkan pertunangan dan menikahi pecundang memalukan. Dan sekarang berani melukaiku. Jian. Oke, Jian Chen, ku telanjangi kamu dan ku seret kamu di jalan. Biar sekampung lihat tubuh telanjangmu. Lihat keanggunan wanita muda sepertimu. Sungguh menggiurkan. Cepat pergi. Jian. Cepat pergi. Papa, selamatkan Mama. Pergilah. Pergilah. Pergi. Pergi. Pergilah. Pergilah. Jian. Gila. Mama. Sudah kubilang, gak ada yang boleh pergi. Seluruh keluargamu bisa bertemu di neraka. Hup ya. Ya. Oh. Jangan sentuh istriku. Siapa sangka aku beruntung hari ini. Siapa tahu di Aula Silat Chen yang sempit ini ada Ketua Persatuan Bela Diri, Budizal. Gimana bisa dia Budizal? Budi. Maafkan aku. Aku gak bermaksud untuk berbohong. 10 tahun lalu, keluarga Zal hancur. Keluarga Persatuan Bela Diri termuda, Budizal, yang gak tertandingi. Hilang tanpa jejak. Ini anugerah. Tidak mungkin. Dia bukan Budizal. Teknik angsa meraih naga milik Budi memang yang paling kuat. Barusan setelah dia pukul, ada naga menangis dan angsa meraung. Itu pasti dia. Kurang ajar. Kamu kuat sekali. Tapi kamu melihat adikku dipermalukan, dipaksa berlutut. Hatimu itu terbuat dari batu ya? Kakak, Budi punya alasannya sendiri. Jangan salah paham. Kita harus baik padanya. Dan kamu membela dia? Jian benar. Dia punya alasannya sendiri. Angsa meraih naga. Berapa orang ingin harta karun itu? Bukannya karena jurusnya ini, orang tuanya mati menyedihkan. Hah? Katakan, sebenarnya kamu tahu apa? Siapa yang bunuh orang tuaku? Mau tahu? Memohonlah. Katakan. Baiklah, akan kukatakan. Orang tuamu dulu bersetan denganmu. Budizal, aku ingatkan kamu. Kepalamu itu dicari-cari selama 10 tahun. Cuci lehermu dan tunggulah aku yang akan membawanya. Ayah. Jangan khawatir. Aku keseleo karena terburu-buru. Coba luka lama. Kamu datang ke sini untuk cari masalah?
Dan kamu pikir kamu bisa pergi? Gak semudah itu. Kamu... Aduh, 10 tahun menahan-nahan, terbuang sia-sia. Akhirnya kamu gak bisa melakukannya. Aku gak mau menyesal kedua kalinya. Benar-benar pria setia dan baik. Sama seperti ayahmu dulu. Aku bangga padamu. Kalian semua harus mati. Budi, aku berbagi hidup dan mati dengan ayahmu. Keluarga Queen bukanlah apa-apa. Mereka gak mampu buat pergerakan besar. Jangan khawatir. Hah? Semua murid dengarkan tentang identitas asli Budi. Gak satu kata pun harus menyebar. Kalau enggak, jangan salahkan aku Yijin untuk bereskan ini semua dengan tanganku. Kami mematuhi perintah guru. Guru, saat Sandi melawan kakak, dia memakai silat rahasia kerajaan Zain. Apa? Silat rahasia kerajaan Zain? Keluarga Queen berani berkomplot dengan kerajaan Zain? Apa mereka bermaksud menentang seluruh perguruan Xia Agung? Kebenarannya pasti lebih dari itu. Dalam dunia silat, keluarga Queen bukanlah kelas biasa. Kerajaan Zain membenci Xia Agung selama bertahun-tahun, tapi mereka tidak cukup bodoh untuk memilih pasangan seperti itu. Maksudmu, ada pihak yang lebih kuat di belakang mereka? Sepertinya begitu. Dari reaksi Sandi, dia harusnya tahu kebenaran dari orang tuaku mati 10 tahun lalu. Dan orang di balik itu pasti ada hubungannya. Lalu, kembang api tadi, kelihatannya keluarga Chen dalam bahaya. Hei, Budi, kamu sedang apa? Bangunlah. Ayah, keluarga Chen melindungiku selama ini. Kamu bahkan kasih putrimu padaku. Kebaikannya begitu besar. Aku Budi Zal, gak bisa membayarnya. Sekarang identitasku sudah ketahuan. Sandi sebarkan kabar itu sebelum mati. Ayah, bawa Jian, anak-anak, dan semua murid cari tempat aman untuk bersembunyi. Biar aku yang hadapi masalah ini. Balaskan dendam orang tuaku. Lalu, omong kosong apa ini? Aku Yijin, ada di dunia silat sudah lama. Kapan aku takut menghadapi masalah? Jangan khawatir. Aula Silat Chen akan selalu jadi rumahmu. Di sini, akan terus mendukungmu. Ayah, aku gak bisa menyeret semua keluarga Chen karena aku. Ayah. Budi, apa kamu benar Budi? Atau Bona? Di mataku, kamu tetap suamiku. Kamu akan selalu jadi ayah Pinda dan Yunan. Tidak peduli badai. Kita akan berdiri sebagai keluarga. Kita akan hadapi ini bersama, kan? Benar kan? Iya. Ayah, Ibu. Aku tidak mau meninggalkan ayah dan ibu. Ajari aku silat. Aku akan melindungimu, ibu dan adik. Bagus. Ayah, anakmu ini gak berbakti. Aku gagal tepati janji buat gak bertarung lagi. Tapi sekarang, aku suami dan ayah. Ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kehidupan. Aku harap jiwamu di surga memaafkanku. Biarkan aku membunuh musuh kita. Untukmu dan ibu. Tuan, kami menemukan Bona. Kalau kabar ini bohong, aku sobek mulutmu. Tuan, ini kabar benar. Sandi, tuan muda dari keluarga Queen, menantang Aula Silat Chen pagi ini. Lalu mereka semua dikalahkan oleh Bona dengan jurus Bango Meraih Naga. Murid Queen menyaksikannya sendiri. Berarti itu benar. Di dunia ini, satu-satunya yang harus mati adalah Bona. Aku adalah Raka. Sudah berlatih selama 10 tahun.
akan kukalahkan setiap guru di Xia Agung. Lihat saja kali ini. Apa Bango meraih naga lebih kuat? Atau aku yang paling hebat? Kekuatan penguasa nggak ada tandingnya. Kamu ditakuti oleh semua Xia Agung. Bona itu nggak ada apa-apanya. Aku akan memanggil pendekar kita, hancurkan keluarga Chen, dan menangkap Bona. Oh. Hah? Penguasa? Kamu berani mengajariku? Hah? Tidak. Sejak kapan Istana Wusen ada di bawah perintahmu? Oh, bukan maksudku begitu. Aku menunggu perintahmu. Selama 10 tahun, aku dikalahkan setiap guru dari Xia Agung. Mereka menyerah dengan kata-kata, tapi dalam hati mereka masih percaya Bona berada di atasku. Kali ini, aku akan mengalahkan dia sampai mati. Tunjukkan pada mereka siapa itu Ketua Persatuan Bela Diri yang sebenarnya. Perhatikan perintahku. Dalam 7 hari besok, Istana Wusen akan mengadakan pertemuan silat. Semua sekte dan klan harus hadir. Siapapun yang menolak akan dibasmi. Mengerti? Baiklah, aku mematuhimu, penguasa. Maafkan aku. Tapi kalau Bona takut pada kekuatanmu, dia mungkin gak akan datang. Kamu sebarkan saja kabarnya. Katakan saja pada mereka, Istana Wusen menawarkan buku Bango Meraih Naga sebagai hadiahnya. Dia pasti akan datang. Baiklah. Rian, guru dari Sekte Belati Emas. Haru, guru dari Pendopo Tao. Jaka, guru dari Sekte Pedang Abadi. Zega, guru dari Sekte Gunung Kintan. Heru, guru dari aliran Tako Zain. Sania, guru dari Istana Bulan. Johan, guru dari Aula Silat Queen. Panggilan Istana Wusen hari ini. Ini untuk seluruh dunia silat Xia Agung. Tuan Raka, kejahatan apa yang dilakukan Aula Silat Chen? Apa karena menentang keputusan Wusen? Menentang perintah Aula Silat Chen harus dihapuskan. Bagus. Kalau begitu tolong Tuan Raka, hukum keluarga Chen segera. Aku ingin melihat siapa yang berani menghukum keluarga Chen. Gunung sangat tinggi, jalanan sangat jauh. Aku datang terlambat. Tolong maafkan aku. Gak masalah. Kamu datang tepat waktu. Silakan duduk. Jadi Bona benar-benar gak berani datang? Kakak, tipuan apa kali ini? Kemarilah. Tunggu! Apa mungkin itu dia? Kamu kenal dia? Saat aku masih muda, orang tuaku mengasuh anak yatim piatu. Dia hidup berlatih dan bekerja sama dengan kami. Itu pasti dia. Gak nyangka dia bisa kabur dari pembantaian 10 tahun lalu dan menjadi ketua dari Istana Wusen. Jadi, itu adalah takdir. Raka, dia telah bangkit di dunia persilatan selama 10 tahun yang lalu. Aku harus cari kesempatan untuk temui dia. Kalau Istana Wusen punya setengah buku Bango Meraih Naga, mungkin dia mengetahuinya, pria berpakaian hitam saat itu. Para senior guru agung yang aku hormati, terima kasih sudah menunggu. Seperti yang kalian tahu, 10 tahun lalu si jenius Bona menciptakan Bango Meraih Naga yang tak tertandingi. Kita semua tahu dia mengalahkan semua musuh, tapi keluarganya mengalami musibah. Dia menghilang, kemampuannya juga hilang. Untung saja surga memberikan si agung kita. Baru-baru ini, Istana Wusen mendapatkan setengah dari Bango Meraih Naga. Sebuah jurus sakral harus menjadi milik yang layak. Aku memanggil kalian semua ke sini untuk memilih ketua persekutuan bela diri dan menemukan pewaris yang tepat untuk ini. Kalau kalian percaya pada kemampuan sendiri, sekarang berdiri dan bertarunglah. Cukup bicaranya.
Buku ini, Sekte Belati Emas yang akan memenangkannya. Siapa yang gak setuju? Lawan aku. Adik ipar, kamu datang untuk ini kan? Kenapa kamu gak maju saja? Apa kamu takut? Berisik sekali. Aku cuma khawatir sama dia. Bukannya dia akan kalah. Maksudku, aku hanya mengujinya. Kakak, terburu-buru itu nggak baik. Pertarungan ini akan menguras tenaga. Kita lihat saja dulu. Dasar kalian pengecut. Baiklah, mulai hari ini, Sekte Belati Emas yang terkuat di dunia silat. Hei kamu Raka, cepat keluarkan jurus terkuatmu. Johan dari Aula Silat Queen, tolong lawan aku. Gak nyangka Johan ternyata sehebat ini. Dia mungkin bisa menang. Gak mungkin. Sekte Belati Emas itu sangat ganas. Kamu gak lihat Johan? Dia sudah terluka tadi. Dia terlihat buru-buru, tapi refleksnya sangat tepat. Menunggu untuk menyerang balik. Ini dia. Yijin, tantangan adalah hal yang wajar, putraku Sandi. Kalah dengan bawahanmu, itu nggak masalah. Tapi dia mati di tanganmu. Kalau kamu bertarung hari ini, itu antara kamu dan aku. Kalau enggak, aku Johan. Berjanji, keluarga Chen dan aku terus bertarung gak ada akhir. Ayah, tubuhmu gak apa-apa. Aku bisa melawan Johan dalam ratusan ronde. Pertarungan antara Queen dan Chen harus berakhir hari ini. Johan gak sama seperti Sandi. Dia memiliki kontrol yang baik. Tetap jaga jarak. Separuh pertarungan telah dimenangkan. Baiklah. Jadi hantu Yijin gak pernah berubah. Suatu keterampilan itu benar dan juga salah, nyata dan ilusi. Dia akan menjadi pesilat yang hebat suatu hari nanti. Sayang sekali dia sakit-sakitan. Dia nggak akan bertahan lama. Benar, kamu benar. Gak perlu takut dengan Yijin. Bahkan kalau dia mengalahkan Johan, dia akan kalah dengan kita. Guru Johan, terima kasih sudah membiarkan aku menang. Mulai sekarang, pertarungan antara Queen dan Chen sudah selesai. Berhenti! Aku belum kalah. Johan, tipuan apa lagi ini? Kemampuan itu bukanlah silat si agung, aneh dan keji. Apa orang itu akan berubah? Ayah, jangan biarkan dia berhasil. Gak bagus. Itu jurus kerajaan Zain. Jerat lelabah. Yijin sudah selesai. Patua, lepasan ayahku. Ayah! Ayah! Bangau meraih naga. Itu Bona. Ayah, kakak, apa kalian nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Istirahatlah. Serahkan ini padaku. Berhati-hatilah. Baiklah. Jadi kalian ayah dan anak, sama seperti anjing.
Gak berguna. Inilah Bona, 10 tahun bersembunyi, masih tetap menakutkan seperti biasanya. Bangau Merah Meraih Naga benar-benar gak tertandingi. Katanya, dia menderita saat muda dulu. Tapi, untuk mencapai tahapan ini sangat jarang. Keluarga Zal memiliki pewaris yang hebat. Harus dipertahankan. Kalian itu terlalu lembut. Apa kalian lupa 10 tahun yang lalu? Saat betapa sombongnya Bona itu. Bahkan mantan guru Istana Bulan dikalahkan olehnya. Dan dia mati. Hari ini, dia membunuh Johan. Aku ingin tahu, siapa selanjutnya akan mati di tangannya. Ini benar-benar menarik. Hei kamu, jangan putar balik fakta. Sania, Johan menggunakan jurus rahasia kerajaan Zain. Dia mengkhianati Si Agung. Kematiannya itu pantas. Sania, aku dengar kamu sangat dekat dengan Tuan Raka. Pastinya kamu tahu banyak setengah dari buku Bangau Meraih Naga itu, benar kan? Kamu! Jaka, teknik pedangmu itu sangat hebat. Tentu saja kamu meremehkannya. Keterampilan Bangau Merah Naga itu apa? Kalau Jaka bisa naik ke kursi pemimpin, jangan lupa untuk menjagaku, Sania. Baiklah, kalau begitu, biarkan sekte pedang ujiku menguji Bona. Tolong lawan aku. Dasar bodoh. Berhati-hatilah. Jaka, ternyata kamu sangat cepat juga. Haru dari pendopo Tao. Tolong lawan aku. Hup. Iya. Aku terpeleset. Berhenti. Hentikan pertarungan ini. Bangau Merah Naga memang sesuai dengan namanya. Aku mengakuinya. Terima kasih. Bagus. Kamu tidak apa-apa? Aku gak apa-apa. Budi, kamu lelah? Sudah lama aku gak bertarung sebebas ini. Kembalilah. Hati-hati. Baiklah. Tuan Budi pantas jadi mantan ketua. Semuanya. Siapa lagi yang mau tantangan ini? Aku tahu, aku nggak pantas untuk Tuan Budi. Ilmuku sangat dangkal. Tapi kalau lihat Guru Budi tinggi dan gagah, aku sangat terpesona. Aku berharap Guru Budi mau mengajar beberapa gerakan untukku. Dasar rubah. Terlalu banyak mengajar, tapi bertarung. Aku senang melakukannya. Silahkan. Guru Sania, kamu gak sabar ya? Bagaimana lagi? Aku nggak tahan melihat Guru Budi. Cepat ambil ini. Wajah Budi kelihatannya ada yang gak beres. Bakat surga apanya? Ketua Persatuan Bela Diri? Cuma setingkat ini. Budi! Hentikan! Ini bukan permainan. Jangan ganggu mereka. Atau aku gak berlaku sopan. Aku baik-baik saja. Cambuk mengejar jiwa meski gak mematikan, tapi mengambil separuh kehidupan. Terima kasih.
Budi, ada apa? Aku diracuni. Ada yang meracuni tehku. Teh beracun. Budi, dengarkan aku. Jangan bertarung lagi. Bisa bahaya kalau racunnya menyerang jantung. Aku bawa kamu berobat dulu ya. Ayo. Matilah kau. Jian, hati-hati. Raka, beraninya kamu serang dari belakang. Apa kamu tidak punya malu? Punya malu? Waktu aku jadi ketua Persatuan Bela Diri, gak ada yang berani mengabaikanku. Aku harus ambil hidupnya hari ini. Gak ada yang bisa hentikan aku. Budi, dulu kamu lawan semua pejuang, penuh semangat dan bangga. Sekarang, bisanya sembunyi di belakang wanita, malah bergantung hidup. Aku selalu pandang kamu sebagai lawanku. Tapi sekarang kamu, gak pantas. Gak pantas, dasar pecundang. Budi, jangan terpengaruh olehnya. Dia mau buat kamu marah. Budi, dengarkan aku. Selama Bukit Hijau masih ada, akan ada kayu yang terbakar. Apa kamu tahu itu? Jian, kembalilah. Biar aku saja. Aku gak akan mundur. Aku bisa melakukannya. Jangan khawatir. Jian, kembalilah. Percaya padanya. Dia akan menang. Pergilah. Kalian mau pergi? Gak ada yang bisa pergi. Aku yang akan kirim kamu duluan. Hiot! Hop! Hop! Hiot! Hop! Mustahil! Ini mustahil! Kamu sudah minum racun paling mematikan kerajaan Zain. Kenapa kamu masih bisa bertarung? Jadi, kamu pakai 90% tenaga dalam untuk menahannya. Tapi, semakin kamu kuat menahannya, semakin kuat juga efek sampingnya. Akan kulihat berapa lama kamu bertahan. Hop! Ya! Oh! 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 Ha! Oh! Oh! Ha! Jadi waktu itu, kamu yang bunuh orang tuaku? Benar. Orang tuaku memperlakukanmu seperti anak sendiri. Kasih kamu makan dan pakaian dan mengajarkanmu bela diri. Kenapa kamu kejam sekali? Kamu sudah lama mengenalku. Kalau mau disalahkan, salahkan mereka. Karena gak pernah lihat usaha dan bakatku. Aku tidur tengah malam dan bangun sebelum fajar untuk berlatih. Menyaingi kemampuan Zal, aku berlatih keras menjadi yang terbaik. Harusnya aku yang jadi pewaris aula silat Zal. Kalau kamu menendam, balaslah padaku. Apa salah orang tuaku? Raka, apa salah mereka? Kesalahan mereka. Seberapapun usahaku, mereka tetap memperhatikanmu, Budi. Tuan mengandalkanmu, Nyonya mencintaimu, semua saudaraku menghormatimu, para saudari kagum padamu. Kenapa bukan aku? Kenapa harus kamu, bukan Raka Omar? Kalau keluarga Zal memilihku, kenapa harus kamu? Kenapa kamu? Raka, berhenti meratapi dirimu sendiri. Budi adalah anak dari mertuaku. Dia satu-satunya pewaris aula silat Zal. Kamu itu cuma delusi, orang yang rakus dan merenggut nyawa mertuaku. Apa kamu gak merasa malu sedikit pun? Malu? Yang aku tahu apa yang mereka tolak dariku, yang lain menerimanya. Tuan Reza punya keterampilan dewa. Dia janjikan aku kasih kekuasaan dunia persilatan Sia Agung. Aku Raka, yang terpilih, satu-satunya. Sedangkan kamu cuma pantas di bawah kakiku sebagai lumpur. Lihatlah ini. Ingatlah, dalam pertarungan hidup dan mati, menang atau kalah ada di satu pikiran. Seorang ahli bela diri harus tetap tenang. Budi, cuma dalam begitu, dalam keputusasaan, bisa ketemu jalan keluar. Ini mustahil. Ini mustahil. Kenapa racunmu belum bereaksi juga? Kenapa kamu bisa tahan serangan fatalku? Alam yang kamu pijak telah kucapai 10 tahun yang lalu. Setiap gerakanmu, aku ingat di luar kepalaku. Aku gak percaya. Dasar pembual.
Aku nomor 1 di seluruh dunia. Aku akan bunuh kamu untuk membuktikannya. Untuk dominasi dunia silat. Dominasi apa? Nomor 1 apa? Itu cuma ilusi arogansimu. Pemimpi bodoh. Oh, diamlah. Ku bunuh kau. Oh, hop, hop, ya. Oh. 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 Hop, hop, oh. Oh. Demi mimpi konyolmu ini, kamu melayani seperti anjing. Itu nggak setia. Kamu bunuh temanmu. Itu nggak adil. Keluarga Zal gak dukung aku. Mereka harus salahkan dirinya sendiri. Demi keuntungan pribadi, kamu hancurkan sekte dan mengakui musuh sebagai tuan. Itu memalukan. Raka, pengkhianat yang gak setia. Kalau aku gak bunuh kamu hari ini, artinya aku sakiti keluarga Zal. Wah, jadi gimana kalau kamu kalah dari aku, ha? Hari ini kamu harus mati. Persatuan bela diri ini akan tetap jadi milikku. Dan semua orang di sini akan berlutut di hadapanku, menundukkan kepala mereka. Bahkan kalau aku mati, aku kirim kamu lebih dulu untuk hormati keluarga Zal. Kamu mau apa? Aku sudah kalah. Kamu gak bisa bunuh aku. Kalau aku gak bunuh kamu, langit sendiri gak akan mengizinkan. Oh! 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 Siapa yang bermain trik ini, ha? Siapa? Semuanya. Dia dengan seperti ini. Gimana mungkin aku gak hadir, ha? Pria seperti kamu berani bertindak liar di Si Agung? Terimalah pedangku. Dia datang dengan niat buruk. Ini mungkin jebakan. Mari kita lihat dulu. Jadi kamu orang di balik Raka. Kamu yang memerintahkannya untuk membunuh orang tuaku. Bona, kamu harus terima kasih padaku karena telah mengampunimu saat itu. Kasih kamu hidup 10 tahun lagi. Ini nggak dapat dimaafkan. Berlututlah dan mati. Budi, kamu tidak apa-apa? Ayo cepat pergi. Minum obat ini. Jadi ini dunia persilatan Si Agung, Semua tumpul seperti babi. Raka menjual diri demi kemuliaan, tapi tetap gak mampu naik ke kursi pemimpin aliansi bela diri. Bahkan Bona yang ngaku jenius, sekarang menderita dari siksaan racun mematikan kami. Kalian semua cuma sampah. Dengan sedikit trik ini, aku buat kalian saling bunuh. Sekarang banyak dari kalian yang mati atau terluka. Ini kesempatan terbaikku. Aku Taka akan menyatukan dunia persilatan Si Agung. Kamu cuma sendirian. Kamu berani menggonggong di sini, ha? Kalau gitu, aku akan tunjukkan padamu bahwa dunia persilatan Si Agung gak akan ternodai. Bagus. Kalau gitu, akan aku tunjukkan padamu kekuatan sejati dari Kekaisaran Matahari Terbit Agung kami. Keluarlah, pendekar dari Kekaisaran Matahari Terbit Agung kami. Mereka datang dengan persiapan. Sepertinya hari ini gak ada harapan. Pendekar Zain bisa dengan mudah nyusup ke pusat istana Wusen. Penjaga luar ngekasih peringatan. Mungkinkah? Gawat! Istana Wusen sudah berkhianat. Aula Silat Queen ini dan istana Wusen bekerja sama. Mereka sudah menjadi anjing penjilat para penyerbuh. Kamu gak tahu apapun. Di masa kekacauan, yang kuat itu berkuasa. Kami cuma cari kekuatan yang lebih besar. Hari ini, Aula Silat Queen kami akan buat nama sendiri di seluruh dunia persilatan Si Agung. Kalau kamu pintar, berlututlah padanya. Dan mohon ampun, kamu mungkin masih bisa hidup. Seniman bela diri, memegang pedang untuk menjaga sungai dan gunung.
untuk melindungi tanah air kita. Tapi kamu, demi keuntungan pribadi, mengkhianati Si Agung dan tunduk pada penyerbu. Di mana kehormatanmu? Kenaifan yang sangat busuk. Ternyata masih ada orang yang punya pola pikir seperti ini. Berpikir dengan sekedar slogan, kamu bisa menguasai dunia. Sangat menggelikan. Mereka yang berlatih seni bela diri harus rebut paksa semua yang mereka inginkan. Senjata ilahi, seni rahasia, kekayaan, wanita, bahkan dunia. Aku, seperti dewa, dikirim untuk selamatkan kamu. Dunia persilatan Si Agung dalam kemunduran cuma bisa bertahan dengan melayani yang kuat. Aku Taka akan menjadi tuan barumu. Kamu tidak apa-apa? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Kamu ngomong begitu terus, tapi pada akhirnya itu tetap racun dan pengkhianatan. Dan kamu mau aku gabung sama kalian para pengkhianat? Jangan mimpi! Hei, pria hebat, gak peduli hal sepele. Aku cuma pakai beberapa trik khusus, Seperti pepatah lama Si Agung, yang menang itu raja, yang kalah itu bandit. Orang lemah kayak kamu nggak layak di hadapanku, Tapi aku bijaksana. Aku kasih kalian pilihan, Keluarkan. Kalau kamu telan pil racun ini teratur dan bersumpah setia padaku, kamu boleh hidup dan berbagi kemuliaan, Kalau enggak, tempat ini tentunya akan jadi kuburanmu. Sebagai murid Si Agung, gimana mungkin kita tunduk ke penjajah? Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Taka, kamu gak akan pernah pakai trik ini ke kami. Dunia persilatan Si Agung gak pernah kekurangan pejuang yang gak takut mati. Kami gak akan pernah tunduk padamu. Bagus sekali. Kami dari Si Agung harus bersatu, berdiri bersama, melawan musuh sampai akhir. Sampai akhir. Sampai akhir. Sampai akhir. Aku tidak setuju. Bagaimana mungkin? Kenapa kita harus mati demi seseorang seperti Bona? Itu benar. Sekte Pedang Wuji selalu bersikap netral. Kalau bukan karena Bona yang memiliki keterampilan ilahi, kita nggak akan terlibat begini. Kenapa sekte kita mempertaruhkan sebuah hidup kita demi dia? Ini nggak adil. Tuan Sona bilang yang sebenarnya. Kalau benar demi dunia persilatan Si Agung, maka Bona harus menukar jurus bangau meraih naga miliknya demi keselamatan kita. Daripada kata-kata kehormatan yang kosong. Pahlawan Bona kuat dalam seni bela diri. Hatinya juga murni. Pasti dia akan korbankan dirinya demi kebaikan yang lebih besar. Itu akan jadi cerita untuk selamanya. Kalian berdua bajingan. Takut mati kalian. Dan ingin iparku mati untuk kalian. Kalian gak punya kehormatan. Budi punya keterampilan yang hebat. Kekuatan yang gak tertandingi. Kalian sudah lihat kan? Kalau kita semua bersatu, meski mati berdarah, kita mungkin masih bisa menang. Tapi sekarang, kalian cuma pikirin diri sendiri, bukan pikirin bertahan hidup bersama. Ini seperti menawar dengan harimau. Benar. Sekte Belati Emasku gak akan jadi pengecut. Kami bersumpah untuk bertarung, berdampingan, membela perdamaian Si Agung. Pendopo tahu juga, kita akan hadapi bahaya ini bersama. Kalau kalian mau sakiti iparku, kalian harus melangkahi mayatku dulu. Semuanya, jangan berdebat. Entah jurus bangau meraih naga atau kepala kalian, semuanya itu adalah milikku. Kalau kalian gak menyerah hari ini, gak ada dari kalian yang bisa pergi. Yang pintar, menyerah dengan cepat. Aku Sania yang gak begitu mulia. Kalau kalian semua bersikeras, jangan salahkan aku karena pergi. Siapapun yang mau mati, silahkan. Sekte Pedang Wuji gak akan tinggal. Sania pergi lebih dulu. Dasar bodoh. Manik-manik guntur api? Benar! Manik-manik guntur api. Semuanya, tempat ini sudah terjebak. Bahkan kalau punya sayap, kalian gak bisa kabur. Sekarang gimana? Gimana kita bisa lawan kekuatan iblis seperti itu?
Kami bersedia melayani Tuan. Wohoi, ada pepatah lama si Agung bilang, mereka yang tahu waktu itu bijaksana. Pilihanmu bijaksana. Iya, kamu yang terbaik. Sekarang kamu salah satu dari kami. Telan pil ini. Buktikan kesetiaanmu. Hentikan! Ayah, tahan barisan. Meskipun diracuni, aku masih bisa disembuhkan. Kasih aku waktu sebentar. Aku akan pulihkan kekuatanku. Lalu aku akan hancurkan mereka. Bagus. Semuanya. Kita semua pria. Kenapa berlutut kepada pengkhianat? Bahkan kalau kita mati, kasih tetes darah terakhir tumpah di wajah mereka. Lebih baik mati daripada buat malu leluhur kita. Kasih tahu mereka, kita nggak takut mati. Kita akan seret mereka bersama kita sebelum kita tunduk. Mereka yang takut mati, pergilah. Ketika aku mulai, aku nggak akan kasih belas kasihan. Bodoh keras kepala. Kalau kita coba menekan mereka, mereka akan melawan lebih lagi. Tuan yang terhormat, binatang yang terpojok, bertarung dengan sengit, pertumpahan darah. Nggak akan bantu kita. Seperti yang dikatakan seni perang, tinggalkan jalan keluar. Lebih baik kasih mereka jalan keluar. Itu akan buat lemah keinginan mereka. Kamu bilang saja yang sebenarnya. Amitabha, aku seorang biksu. Aku nggak cari pertumpahan darah. Karena para tuan di Sia Agung, semuanya ada di sini. Untuk kontes ketua Persatuan Bela Diri, kenapa nggak pakai panggung ini untuk duel dengan kami? 3 dari 5. Kalau Sia Agung menang, kami mundur. Kami berjanji tidak akan menyerang lagi. Tapi kalau kami menang, tentunya semua sekte Sia Agung harus hormati kekaisaran matahari terbit agung kami. Semuanya, aku pikir biksu botak ini benar. Itu sebuah kesempatan. Kita semua terkepung. Kalau kita memaksa keluar, kita akan kehilangan nyawa yang gak terhitung. Tapi kalau di atas panggung, kita mengalahkan juara mereka. Kita akan membayar harga terkecil untuk kesempatan bertahan hidup. Tuan Yijin benar sekali. Tapi para bandit ini gak punya integritas. Kalau kita menang, gimana kalau mereka menyangkalnya? Bahkan kalau kita nggak duel, kita harus berjuang untuk hidup kita. Sekarang, kita nggak punya pilihan. Aku setuju sama Tuan Yijin. Selama kita di atas panggung, melukai parah para ahli kerajaan Zain, bahkan kalau pencuri tua itu mengingkari janjinya, kita bisa dapat kesempatan untuk menerobos dan peluang kita akan lebih tinggi. Kalau gitu, pukul mereka kembali ke tanah air mereka. Baiklah, kami setuju untuk berduel. Tapi kalau kami menang, kami harap kalian akan menepati janji kalian. Tentu saja. Aliran Tako Zainku menjadi yang pertama untuk bertarung. Bagus. Lawan. Aku minta petunjuk. Aliran Tako Zen secepat kilat, tertinggi kecepatannya. Tapi dalam kilatan itu, mampu menemukan kelemahan musuh. Gaya yang mengalahkan kecepatan dengan kecepatan, kekuatan dengan kekuatan. Pendekar ini mungkin kuat, tapi melawan aliran Tako Zen, dia memang pilihan terbaik. Pendekar ini mungkin kuat, tapi melawan aliran Tako Zen, dia memang pilihan terbaik. Pelipis berotot si berandal ini menonjol, tulang padat, otot seperti belian. Pasti dia telah menguasai seni eksternal dengan sempurna. Gak akan mudah baginya buat menang begitu saja. Kamu bilang apa? Cepat menghindar! Oh, kekuatan apa ini? Ini cuma menggarukku. Oh, seni bela diri Fajra. Sejak bisu Fajra terakhir meninggal, seni ini telah lama hilang. Gimana seorang pendekar Zain bisa punya keterampilan seperti itu? Hup. Tuan Heru. Aku, pendekar pertama Kekaisaran Matahari Terbit Agung. Siapa lagi yang berani menantang otoritasku? Jian, kasih tahu Tuan Jaka, kulit pria ini tebal, pukulan dan tendangan gak bisa melukainya. Cuma pedang sekte belati emas yang bisa melawannya. Seni Fajra Agung merupakan jurus tingkat rendah ketika dilatih sampai puncaknya. Cuma punya 3 titik lemah, mata, ketiak, dan selangkangan. Hancurkan salah satunya dan pasti menang. Siapa lagi? Kalau gitu, kasih aku coba lawan si bodoh sombong ini. Pergi Tuan Jaka. Hati-hati Tuan. Pergi Tuan Jaka. Hati-hati Tuan Jaka. Balaskan dendam Tuan Heru. Ayo, akulah lawanmu.
Ya. Ha. Huh. Oh. Huh. Oh. 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 Bagus, bagus. Terima satu tebasan lagi dariku. Terima satu tebasan lagi dariku. Aku mengaku kalah. Pergilah. Hebat, pertarungannya bagus. Pertarungannya bagus. Budi, kamu benar-benar berpengetahuan. Berkat kamu, kita pasti akan menang. Ada apa? Meskipun seni Fajra ganas, serangannya kurang. Menurutku, berandal ini yang terlemah dari keempatnya. Ancaman sebenarnya nanti akan datang. Bagus sekali, memanfaatkan keunggulan, menangkan satu putaran lagi. Tentu saja. Omong kosong pendekar pertama apa? Di depanku, dia bukan siapa-siapa. Dia jatuh bahkan sebelum aku menikmati pertarungan. Pencuri tua, aku kasih tahu ya, kalau semua anak buahmu sampah seperti itu, lebih baik kalian pulang saja. Kalau enggak, aku akan memotong pantat semua anak buahmu. Kamu, pergilah. Kasih tahu mereka kekuatan seni ninja kerajaan Zain. Baik. Aku itu Tuan Ketua Belati Emas. Aku gak pernah terjebak dalam perangkap kecantikan. Benarkah? Yot! Huh! Hop! Ya! Oh? Di mana? Bersembunyi seperti hantu. Tunjukkan dirimu. Di belakangmu. Oh? Hiop! Oh! 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 Aku kalah? Hop, ya. Hop. Budi, kamu bereaksi begitu cepat agar Tuan Kunta menyerang tepat waktu. Kalau tidak, Tuan Jaka akan mati di tempat. Aku gak nyangka gadis muda ini menguasai ilusi dengan baik. Jenius yang gak terlihat dalam 100 tahun. Bahkan aku pada pandangan pertama gak bisa melacaknya. Untungnya, Sekte Kola punya seni rahasia. Untuk melawan trik rendahan seperti itu, memenangkan ronde ini bukanlah hal yang mudah. Pedangku gak ternilai harganya. Dan kamu berani menyentuh dengan kuku babi kotormu. Aku akan potong dan lempar untuk kasih makan ikan. Gadis kecil, kamu punya wajah yang cantik, tapi mulutmu kotor begitu. Biar aku gantikan ibumu, ajari kamu cara bicara yang benar. Hup, hup, ya, oh, oh, ya, oh, oh. Sekarang saatnya. Pukulan penghancur gunung. Cukup. Kita sudah kalah 2 ronde. Kita tidak boleh gagal untuk malam ini. Biar aku yang tangani sendiri. Baik. Kamu, kemarilah. Ha. Oh. Ha. Tuan Sekte Kola, mencolok tapi hampa, nggak layak dihormati. Ya, ya, oh, Tuan Sekte Kola, kamu bukan apa-apa. Hari ini aku akan buat kalian si bodoh si agung kalah total. Siapa lagi yang mau rasakan kekalahan? Majulah. Tuan Heru dan yang lainnya sudah mati. Bahkan Tuan Sekte Kola sudah jatuh. Kita harus gimana? Kita harus lari menyelamatkan diri. Lari! Ayo cepat, ayo cepat. Hei, kalian! Kamu kembali dulu. Serahkan ini padaku. Pahlawan bodoh.
Hati-hati. Bona, kamu masih keracunan. Tapi kamu mau bertarung. Kelemahan terbesar orang Si Agung itu terlalu peduli pada yang lemah. Kamu pria serakah dan keji. Gak akan pernah ngerti kesatria sejati. Konyol sekali. Tapi aku mengagumi keberanianmu. Ketika aku bunuh kamu, aku akan ukir nisan untukmu. Kalau gitu, aku lebih baik mati tanpa kuburan. Cukup bicaranya. Seranglah aku. Baiklah. Kalau gitu, kasih aku kesempatan menguji kekuatan sejati dari keterampilan Bango Merah Nagamu. Serahkan nyawamu. Hup. Oh. Hup. Ya. Hei, gunakan manik guntur api padanya. Tapi pemimpin memerintahkan. Demi kemuliaan Kekaisaran Matahari Terbit Agung. Pemimpin! Bona, hati-hati! Oh. Dasar idiot, kamu berani nantang aku? Pemimpin, kamu sudah buang waktu terlalu banyak. Kalau pasukan Si Agung menang lagi, kita nggak akan punya kesempatan. Serang sekaligus. Jangan kasih pemberontak hidup. Serang! Hiat! 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 Nak, Kakak, kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Ayah, mereka selalu memanggilku Zidan gak berguna, seorang pemboros. Tapi hari ini bertarung sama semua ketua sekte untuk membunuh musuh. Rasanya luar biasa. Kalau aku selamat, aku bersumpah aku akan berlatih keras dan melampaui adik iparku. Bagus, putraku yang berharga, anak Yijin. Hari ini kita bertiga berdiri bersama. Bunuh satu impas, bunuh dua untung satu. Ayo bunuh! Iya! Oh, up, iya. Oh, 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 oh. Tuan Yijin! Ayah! 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 Pastikan kalian tetap hidup. Ayah! Melawan aku? Beraninya kamu melawanku? Cari mati saja. Aku akan kasih kamu kesempatan terakhir. Setialah kepada Kekaisaran Matahari Terbit Agung. Serahkan jurus Bango Meraih Naga. Aku akan kasih kamu penawarnya dan menjadikanmu pemimpin perguruan Si Agung yang baru. Itu pilihan terbaikmu. Tuan Widyo, naga cuma membutuhkan satu kepala. Aku gak suka seorang memutuskan untukku. Ketua, bukan bermaksud menyinggung. Aku cuma takut rencana Jenderal Yudi tertunda. Tolong Ketua, serang bersamaan untuk melumpuhkan pria ini. Aku sendiri sudah cukup. Kalau begitu, cobalah. Iya. Oh. 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 Iya. Oh. 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 Pergi. Ayah. Ya. Oh. Oh. Wijin! Bodoh! Ayah! 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 Aku nggak bisa bertahan. Jian, pergilah.
Serahkan ini padaku. Aku bisa mengatasinya. Aku nggak bisa tinggalkan ayah di sini. Ayah! Orang mati nggak bisa hidup lagi. Aku janji, aku akan balaskan dendam ayah. Cepatlah, kamu harus pergi. Lepaskan! Hentikan ocehanmu, kamu akan membawanya pergi. Ingatlah, jaga dia baik-baik. Kakak, kalau mau pergi, kita pergi sama-sama. Jagalah dirimu. Kakak, aku nggak mau kehilangan keluargaku lagi. Baiklah, di hidup ini menjadi kakakmu. Aku Zidan, gak menyesal. Tuan Zidan, Bona, jangan khawatirkan apapun. Cepat pergilah, serahkan pada kami. Bona, kamu lebih kuat dari kita semua. Selama kamu bisa melarikan diri, perguruan Si Agung masih punya harapan. Pergilah, kami akan menahan mereka. Ingatlah, balaskan dendam kita. Iya! Oh! Tuan Jaka, Bona, kamu harus balas dendamkan kita. Balas dendamkan kita. Pergilah. Lihat. Hup. Oh. 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 Yup. Oh. Here. Bona, cepat bawa dia. Aku akan melindungi kalian. Cia! Kakak! Jian! Cepat pergi! Tino, bawa Bona pergi! Baiklah, pergi! Hahaha! Bona, kalau kamu mau selamatkan wanitamu, temui aku di aula perguruan. Kakak, Kak Bona, ayo pergi, pergilah! Hahaha! Taka, jangan lupa. Kamu berjanji pada Jenderal Yudi. Kamu harus menghentikan Bona, tapi kamu biarkan dia pergi. Aku akan laporkan pada Jenderal Yudi. Tunggu saja. Kamu bilang aku membiarkan Bona pergi? Lalu, siapa yang bisa jadi saksimu, ha? Apa maksudmu? Aku pikir kamu lupa. Semua yang ada di sini adalah orang-orangku. Kalau aku bilang, kamu ditangkap sama perguruan Si Agung dan katakan padaku, siapa yang akan Jenderal Yudi percaya? Aku peringatkan kamu, jangan coba-coba mengacau. Aku adalah tangan kanan Jenderal Yudi. Selain itu, aku bisa membantu. Kamu, karena dia adalah milikku. Dasar bodoh. Bona! Kamu! Ternyata kamu! Ini aku. Sebelum Bona datang, awasi dia untukku. Baik. Kak Bona. Di mana Jian? Di mana saudaraku? Di mana mereka? Katakan padaku. Tuan Muda
Dia tahu nona muda tertangkap sama orang-orang Zain. Seperti orang gila yang memegang pedang, dia menyerang ke aula perguruan. Kami coba hentikan dia, tapi kami gagal. Apa maksudmu? Itu saudaraku. Kabona. Kabona, tuan muda dan nona muda sudah menghilang. Kalau sesuatu terjadi padamu juga, apa jadinya? Aula silat Jin kita. Kenapa kamu menangis? Biarkan aku bernafas sejenak. Aku akan bawa Jian dan saudaraku kembali. Saat ini, bisa-bisanya kamu masih banyak bicara. Kalau benar kamu mampu, kamu pasti sudah pergi dan membunuh orang-orang Zain. Kamu malah menyusahkan kami. Itu benar. Apanya yang pemimpin aliansi? Apanya yang jenius? Kamu masih dikalahkan seperti anjing. Tuan Chen yang kasihan, ia mati karenamu. Kalau kami tahu lebih awal, kami lebih baik bergabung ke keluarga Queen dan perguruan Aula Suci. Setidaknya kita masih hidup. Apa maksudmu? Kalau kamu memang ingin jadi anjing mereka, pergi saja sekarang. Kamu! Apa maksudmu, bajingan? Mau berkelahi? Kamu yang sebabkan kekacauan ini, dan aku gak boleh protes. Benar. Kalian orang-orang gak tahu diuntung. Cuma bisa menghina sesama teman. Bona itu sudah jadi manusia cacat. Daripada mengikutinya dan menjadi buronan, sebaiknya kita ikat saja dia sekarang dan kirim dia ke Aula Suci untuk persembahan. Yo, ikat dia! Ikat dia! Ikat dia! Ikat dia! Ikat dia! Orang cacat ini masih saja berani bicara. Kalau kamu punya nyali, hadapilah orang-orang Zain itu. Tuan kalian, keluarga kalian, saudara kalian, semuanya mengorbankan darahnya. Mereka lebih mati di bawah pedang musuh daripada mengucapkan kata menyerah. Tapi kalian gak berpikir untuk balas dendam. Kalian gak berpikir melawan mereka, memulihkan perguruan Xia Agung. Sebaliknya, kalian ingin berlutut, merendahkan diri, menjadi budak yang gak berdaya, dan kalian menganggap diri sebagai manusia. Di dunia silat, kekuatan itu yang utama. Bukankah kamu pernah menindas setiap tuan di bawah kakimu? Siapa yang menjadi jagoan silat? Bukankah sama? Jadi kita harus menyerah saja. Apa itu salah, ha? Benar, itu benar. Ikat saja dia. Ikat dia! Apa yang kalian lakukan? Jangan mendekat, atau aku akan bertindak. Jangan menghalangiku! Menyerahlah kamu, Bona. Kakak sudah kembali. Hah? Kakak, tuan muda. Akhirnya kamu kembali. Tuan muda. Kakak, tuan muda. Apa kamu baik-baik saja? Kakak, bangunlah. Jadi kakak benar-benar menjadi orang bodoh yang suka membual, berani menghadapi Kapten Taka sendirian, dan berakhir seperti ini. Layani dia dengan benar. Memanggil Kapten Taka dengan lantang. Sepertinya kamu menerima identitas menjadi anjing, saudaraku. Apapun yang terjadi, bukanlah seekor anjing yang bisa dihakimi. Kamu! Coba katakan lagi, aku akan menghancurkan gigimu. Adik ipar. Kakak, aku di sini. Aku gak berguna. Gak bisa selamatkan ayahku. Gak bisa selamatkan saudariku. Kakak, jangan bicara terus. Tuan muda, aku akan hentikan pendarahanmu. Jangan. Sudah terlambat untukku. Taka gak membunuhku. Dia membiarkanku hidup. Jadi aku bisa mengirim pesan. Kamu harus janji padaku. Pergi, selamatkan Jian. Pergilah. Selamatkan Jian. Baiklah. Kakak! Tuhan muda! Kakak! Tuhan muda! Kakak! Tuhan muda! Kakak! Tuhan muda! Kakak! Aku berjanji padamu. Aku akan selamatkan Jian. Tuhan muda! Sudah cukup menangisnya. Bona, ini waktunya persiapkan dirimu. Jangan menyusahkan kita. Cuma dengan kalian semua? Kenapa kalian diam saja? Ikat saja dia, bawa dia pergi. Ayo, Kabona, cepat bawa tuan muda pergi. Serahkan ini padaku. Pergilah. Ayo pergilah. Pergilah. Ayah, kakak, aku Bona telah mengalami kesusahan. Keluargaku menghilang satu persatu. Semua karena jalan yang aku ambil. Tapi hari ini, aku akan tetap andalkan kemampuanku untuk selamatkan Jian. Kalau jiwamu di surga bisa mendengarku, tolong berkati aku. Biarkan aku melewati ujian ini. Bagi mereka yang berlatih silat, setelah kesedihan dan kesenangan yang luar biasa, jatuh dan bangun, hancur dan utuh kembali, raih kekuatan langit dan bumi, melangkah lebih jauh dari tepi jurang. Kuatkan jiwa silat yang tak tertandingi.
Taka, aku akan datang. Lepaskan aku! Kalau Bona di sini, tidak ada satupun dari kalian bisa lolos. Huh? Bodoh! Persetan dengan si Agung. Kamu bodoh dan lambat. Bagus. Perasaan ini menarik. Hei! Tambahkan apinya. Baiklah. Hahaha, bakar dia. Siapa yang selamatkan? Siapa yang berani? Oh, Bona, hari ini aku kesini. Akan selamatkan istriku. Kalau kalian masih bagian dari Si Agung, turunkan senjata kalian dan pergi. Kalau enggak, jangan salahkan aku. Gak peduli seberapa kuat kamu cuma sendirian. Aku sarankan kamu menyerah saja. Coba temui Kapten Taka. Ingatlah, di kehidupanmu selanjutnya, jangan jadi anjing. Jangan belagak kuat. Ayo serang. Iya. Yo. Oh. 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 Yang melewati pedang ini mati. Jian! Jian! Mereka bilang kamu gak akan datang. Aku gak percaya itu. Tunggu, aku harus segera menyelamatkanmu. Lepaskan istriku. Kamu mau menyelamatkan dia? Gak segampang itu, Bona. Apa kamu pikir aku membiarkanmu hidup sampai sekarang cuma buat pamer, ha? Di depan semua orang. Kalau kamu keajaiban dari silat Si Agung, pernah menjadi pemimpin aliansi silat, akan hancur di bawah kakiku seperti lumpur busuk, ha? Dengan begitu, seluruh perguruan silat agung akan gemetar mendengar namaku, Taka Yono. Sebagai anak dari Si Agung, aku lahir untuk berdiri tegak. Kamu pikir kamu bisa menginjak kepalaku? Sejak zaman kuno, pahlawan jarang menemui akhir yang baik. Kamu bertindak seperti pahlawan di depan wanita, tapi hasilnya cuma satu. Kamu membunuh orang tuaku, menghancurkan keluargaku, menyakiti saudara-saudaraku, mengambil istriku. Yang bersalah adalah kamu. Lalu tunggu apa lagi? Serang dia! Jiot! Ha! Hop ya! Hop! Oh! Oh! Yot! Dia! Ya! Oh! Oh! Dasar sampah gak berguna! Pergi dari hadapanku! Ya! Ya! Hup! Bona, bertarung denganku dan masih berani menyepelekanku. Kamu terlalu sombong. Bersikap tenang bukan berarti sombong. Dalam 10 gerakan, aku akan ambil kepalamu.
Sombong sekali. Iya. Hup. Ah. Oh. 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 Kapten! Apa baik-baik saja? Jian, bertahanlah. Aku selamatkan kamu sekarang. Oh? Sungguh pasangan serasi. Benar-benar patut ditiru. Bona, bukankah kamu kuat? Bukankah kamu jenius? Sekarang apa? Bahkan gak bisa selamatkan wanitamu? Hari ini, aku akan tunjukkan padamu gimana aku menginjak-injakmu di bawah kakiku. Lalu, aku akan mengirim kalian berdua di jalan bersama. Bunuh dia! Baik. Oh! Iot! Oh! Oh! Hup! Oh! Jangan khawatir, Jian. Aku akan segera menyelamatkanmu. Bodoh. Apa kamu baik-baik saja? Bona, ayahku bagaimana? Aku tahu. Aku akan balaskan dendam mereka. Kamu tunggu saja. Berhati-hatilah. Baiklah. Pergilah. Bona, jurus apa itu? Memohonlah padaku, dan aku akan mengajarimu. Bodoh! Ya, hup. Bona! Ini jurus mabuk. Rasakanlah kekuatannya. Ya! Gak mungkin. Ini gak mungkin. Aku Taka. Berpengalaman dalam dunia silat. Bahkan jurus telapak tangan Vajra yang sudah lama hilang, sudah aku taklukkan. Tapi aku belum pernah melihat teknik seperti itu. Katakan padaku, apa jenis silat ini? Tua bangka. Tentu saja, kamu gak pernah melihatnya. Sejak kamu perintahkan Raka untuk menghancurkan keluargaku selama 10 tahun, setiap hari, aku hidup dalam penyesalan tiada henti. Berteman dengan minuman keras cuma ngasih aku ketenangan sesaat. Sebelum kematian ayahku, dia membuatku berjanji untuk gak bertarung lagi, untuk hidup jadi pria baik-baik. Apa kamu tahu gimana rasanya ketika ayahmu mati di tanganmu sendiri? Apa kamu tahu rasanya melihat apa yang di sekitarmu hancur tiba-tiba? Apa kamu tahu rasanya menanggung pertumpahan darah tapi tidak bisa membalasnya? Semua itu selama 3.600 hari siang dan malam bagaikan minuman keras. Sebut saja tinju pembersih musuh. Aku Bona akan gunakan tinju ini untuk membereskan semua musuh. Bagus Bona, bagus. Tinju pembersih musuh. Aku Taka mengakui kekalahanku. Cepatlah, bunuh aku. Balaskan semua dendammu. Iya. Bona, apa kamu baik-baik saja?
Aku baik-baik saja. Oh. Ayah, Ibu, Kakak, apa kalian semua lihat? Bona membalaskan dendam kalian. Ada kata-kata terakhir? Tolong, Bona, sebarkan abuku ke lautan. Baiklah, tapi cuma lautan di negaramu. Meski luas, Si Agung gak bisa menampung dosa-dosamu. Lalu, aku mohon padamu. Awas! Siapa kalian? Jenderal Yudi, Kapten Taka, dia. Orang bodoh itu. Pasukan Si Agung sudah tahu gerak-gerik kita. Misi ini sudah gagal total. Kami menyerah. Baik. Berhenti! Bona! Jangan mengejarnya. Orang-orang itu. Bona, sejak Taka mati, pemimpin aliansi silat adalah... Pemimpin aliansi cuma gelar palsu. Kami orang-orang silat. Nggak cuma melatih tinju dan tendangan. Cuma dengan paham tugas negara kita, kita bisa menjadi kuat dan percaya diri. Menjadi jiwa bela diri.